eksternalitas. Apa sih eksternalitas itu? Eksternalitas adalah suatu dampak dari tidak terkompensasi dari tindakan seseorang terhadap kesejahteraan orang lain yang ada di sekitarnya. Eksternalitas terbagi menjadi dua jenis. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama, ada eksternalitas positif. Adalah dampak dari suatu tindakan yang menguntungkan orang lain tanpa adanya kompensasi. Yang kedua, ada eksternalitas negatif. Adalah dampak dari suatu tindakan yang bersifat merugikan bagi orang lain yang tidak menerima kompensasi. Contoh eksternalitas positif adalah barang-barang publik, misalnya taman kota. Masyarakat tidak memberikan kompensasi apapun terhadap pembuatan taman kota tersebut, tetapi bebas untuk menggunakannya. Jenis barang-barang publik harus dibiayai oleh pemerintah dengan mengandalkan pendapatan dari pajak. Contoh eksternalitas negatif, misalnya polusi yang dihasilkan dari proses produksi barang dan jasa. Sebagai contoh, pesawat yang mendarat dan lepas landas di bandara akan menimbulkan suara bising yang mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar bandara. Pihak maskapai dan bandara tidak membayar ganti rugi kepada masyarakat atas polusi suara yang dihasilkan. Hal ini akan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Nah, di sini sudah ada kurva eksternalitas positif dalam produksi. Dapat dilihat pada kurva tersebut, jika tanpa memperhitungkan dampak eksternalitasnya, harga pasar akan menjadi lebih rendah. Apabila dampak eksternalitas positif diperhitungkan, maka keseimbangan transaksi akan bergeser dari titik keseimbangan menjadi ke titik optimum. Selanjutnya ada kurva eksternalitas negatif dalam produksi. Dalam kurva tersebut dapat dilihat bahwa keseimbangan optimum secara sosial berada di kiri kurva penawaran atau supply. Keseimbangan optimum secara sosial tersebut bisa dicapai apabila kurva penawaran bergeser ke kiri dan berhimpitan dengan garis biaya sosial. Bagaimana sih cara menyelesaikan masalah eksternalitas? Salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah eksternalitas adalah dengan internalisasi. Internalisasi eksternalitas adalah memasukkan insentif perubahan dengan melibatkan orang-orang dalam proses produksinya. Solusi pihak swasta terhadap eksternalitas. Pertama, penerapan nilai moral dan sanksi sosial. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggarnya. Kedua, melakukan kegiatan amal seperti kegiatan bakti sosial. Contohnya, melakukan santunan anak yatim di panti asuhan. Ketiga, membuat kontrak dengan pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya kontrak dengan pemilik kebun apel dan peternak lebah untuk menentukan populasi jumlah pohon dan jumlah lebah. Dan selanjutnya, pihak swasta juga dapat mengatasi eksternalitas dengan teori Marcos. Dalam teori-teori Marcos, pihak swasta dapat mengatasi eksternalitas dengan melakukan proses tawar-menawar mengenai alokasi sumber daya tanpa harus mengeluarkan biaya. Apakah solusi swasta tersebut dapat mengatasi eksternalitas? Solusi tersebut tidak selalu berhasil pada pihak swasta dikarenakan minimnya nilai transaksi, banyaknya pihak yang berkepentingan, serta terjadinya suatu kondisi yang mengakibatkan keadaan menjadi kacau balau seperti demo, unjuk rasa, aksi protes. Nah, pada lingkungan sekitar kita ada beberapa gaji pekerja pabrik swasta yang tidak sesuai dengan kontrak kerja mereka, yang membuat para pekerja tersebut menjadi naik pitam dan dapat menyebabkan aksi demo. Selanjutnya, ada kebijakan publik terhadap eksternalitas. Yang pertama, penerapan peraturan. Pemerintah dapat mengatasi eksternalitas dengan cara memastikan bahwa perilaku tertentu wajib dilaksanakan atau dilarang. Sebagai contoh, membuang bahan kimia ke sumber air merupakan suatu kejahatan. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan dan kendali yang melarang tindakan ini sepenuhnya. Yang kedua, ada penerapan pajak Pigovian. Apa sih pajak Pigovian itu? Pajak Pigovian merupakan pajak yang diberlakukan untuk memperbaiki dampak-dampak dari suatu eksternalitas negatif dan memberikan subsidi untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan eksternalitas positif. Seperti contoh, penerapan pajak Pigovian pada industri-industri atau kendaraan bermotor yang berpotensi menghasilkan polusi yang dapat menyebabkan eksternalitas negatif, yaitu polusi udara. Oke, kita akan memasuki satu kasus mengapa pajak bensin sangat tinggi.
Di banyak negara, bensin merupakan barang yang mempunyai pajak sangat tinggi. Karena pajak bensin kemungkinan merupakan pajak Pikovian yang bertujuan untuk memperbaiki 3 eksternalitas negatif yang berhubungan dengan penggunaan kendaraan bermotor. Yang pertama yaitu kemacetan. Jika kita terjebak macet, kita berharap akan jumlah mobil tidak sebanyak ini. Yang kedua, ada kecelakaan. Pajak bensin adalah cara para warga membayar bahaya mobil besar dan boros bensin mereka yang mengancam orang lain yang membuat mereka memperhitungkan risiko dalam memilih kendaraan. Yang terakhir yaitu polusi. Pajak bensin dapat mengurangi risiko ini untuk menurunkan penggunaan bensin. Oleh karena itu, pajak untuk bensin alih-alih menyebabkan kerugian beban baku, seperti halnya pajak-pajak lain. Sebenarnya, justru membuat perekonomian bekerja lebih baik. Selanjutnya, yaitu solusi studi kasus. Pemerintah menerapkan pajak untuk bensin. Pemerintah menerapkan pajak untuk bensin, keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan menaikkan harga bensin yaitu sangat tepat. Akan tetapi, pemerintah harus tetap memperhatikan seberapa besar pajak untuk bensin yang diberlakukan. Karena harga pajak bensin tersebut juga berpengaruh terhadap perekonomian suatu daerah yang dimana biasanya dalam proses perdagangan melakukan proses pengiriman menggunakan kendaraan berbahan bakar bensin, sehingga berpengaruh terhadap tarif dan harga suatu barang. Kita akan memasuki soal dan aplikasi. Soal dan aplikasinya yaitu, apakah Anda setuju dengan pernyataan-pernyataan berikut? Mengapa? Yang pertama, ada manfaat pajak Pikovian sebagai cara untuk mengurangi polusi harus dipertimbangkan dengan kerugian beban baku yang disebabkan oleh pajak ini. Yang kedua, ada apabila memutuskan untuk menarik pajak Pikovian dari konsumen atau produsen, pemerintah harus berhati-hati dalam menarik pajak dari sisi pasar yang menimbulkan eksternalitas. Untuk jawaban yang pertama, yaitu tidak setuju. Dikarenakan, pajak Pikovian tidak menimbulkan kerugian besar seperti pajak lainnya, tetapi juga meningkatkan fungsi perekonomian. Mari kita ambil contoh penerapan pajak Pikovian pada bensin. Bahan bakar kendaraan tergolong eksternalitas negatif karena dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, kecelakaan, serta polusi. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan pajak Pikovian agar masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan angkutan umum yang akan membawa manfaat yaitu mengurangi kemacetan lalu lintas. Jalan menjadi lebih aman dan lingkungan menjadi lebih bersih. Untuk jawaban soal yang kedua, yaitu saya setuju. Walaupun fungsi pajak Pikovian adalah untuk mengurangi eksternalitas negatif, namun pemerintah tetap berhati-hati dalam menerapkan pajak Pikovian kepada konsumen maupun produsen agar tidak menimbulkan eksternalitas negatif. Kenaikan harga bensin untuk menyebabkan masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Di sisi lain, jasa pengiriman barang akan menghadapi permasalahan yang cukup serius yang akan memengaruhi tarifnya. Dan juga, harga tersebut juga dapat mempengaruhi harga mereka. Dampaknya terhadap harga produk akan terus meningkat. They've been holding us down. They've been telling us to change our